Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat hari ini ya, sudah bisa hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini, kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau budaya positif di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, masih semangat ibu-ibu? Semangat pagi? Oke. SD yang 1 daratan, cerdas, terampil, mandiri. Iya. Terima kasih. Oke, berarti masih semangat ya ibu-ibu. Pada hari ini izinkan saya untuk mengawali kegiatan ini. Sebelumnya saya minta bantuannya kepada rekan saya Ibu Dede Fatimah SPDI untuk membacakan doa dulu. Di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa maulana an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yufi mitidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma rizqna taufiqan bi ta'ah wa bu'da maksiyah wasidkin ya wa irfanil hurmah wa akrim bil huda wal istiqomah wa aidha min wijibati nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dede yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya. Bapak Ibu, sudah terlihat di layar tentang itu apa Bu? Judulnya apa? Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Coba saya tanya dulu deh Bu, budaya positif itu apa sih? Ada yang bisa? Oke, Bu apa? Ibu Nur ya. Nama saya Siti Nurjana. Mungkin yang dimaksud dengan budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada dalam diri murid ataupun warga sekolah. Oke saja Bu. Oke. Ya bagus ya. Tepuk tangan, tepuk hebat dulu untuk Bu Nur. Hebat, 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 hebat. Ada yang bisa menambahkan? Iya boleh Bu Neneng. Ini adalah kakak kelas saya ya, CGP angkatan 9. Selamat Ibu, saya adalah senior junior Bu. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif menurut saya itu adalah budaya positif lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang positif, yaitu budaya positif. Misalnya kalau di sekolah kita dari 7 poin atikan, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dari mulai hari Senin, Ajit Nusantara, Mapak Buana, Maneng di Sunda, Nyanding Wawangi, kemudian nyucikan diri dan betah di mana, itu bisa dijadikan
sebagai kebiasaan yang nantinya akan menjadi budaya positif seperti itu. Oke, hebat. Ibu Neneng hebat ya. Tepuk hebat lagi, Ibu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, betul ya. Intinya begitu, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang kita temui, yang kita harapkan menjadi kebiasaan yang memang benar-benar melekat pada anak didik kita ya, yang kita contohkan di sekolah kita mungkin ya. Oke, selanjutnya saya kasih pertanyaan dulu Bu. Nih, menurut Ibu, apakah Ibu setuju nih dengan pernyataan-pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba, siapa yang setuju dengan kalimat itu? Setuju? Iya. Alasannya Bu, boleh alasannya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan pernyataan yang diuraikan tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Karena misalkan ada satu anak melanggar tata tertib atau melanggar kebiasaan baik misalkan ya, kita bukan menghukum, jadi supaya anak itu terbiasa gitu ya, tindak lanjutnya ke depannya itu juga anak supaya jerak atau tidak melakukan hal yang melanggar tata tertib atau misalkan gitu. Kemudian juga memberi penghayatan dapat meningkatkan motivasi anak ya, jadi anak itu jadi tambah semangat atau menambah motivasi supaya tidak melanggar hal-hal yang negatif gitu, supaya di sekolah kita ini dari mulai anak atau guru juga ada budaya baik, budaya positif gitu. Terima kasih, itu barangkali dari saya. Iya, terima kasih. Tepuk gus Ibu, bisa tidak tepuk gus? Tepuk gus, 1, 2, 3, gus gitu ya. Tuh, tepuk gus dulu untuk Bu Tati. Tepuk gus, 1, 2, 3, gus gitu ya. Gus itu Bu, saya terilhami dengan kereta api cepat. Jadi kita orang lupa gitu, Gus. Dengan adanya teknologi, dengan adanya perubahan paradigma di sini ya. Jadi kita harus melesat gitu ya, bisa mengikuti zaman. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan nantinya Bu ya. Menurut Ibu tadi setuju katanya. Nanti setuju atau tidaknya, betul atau tidaknya kita ulas nanti setelah ini ya. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Ayo, boleh Bu. Ini silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Suharni. Saya akan memberi sedikit tanggapan ya. Hukuman akan dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Kenapa? Karena untuk membiasakan anak menambah wawasan melalui membaca. Kemudian kalau membersihkan halaman sekolah itu kan sudah menjadi kewajiban kita bersama ya, supaya anak itu bertambah disiplinnya dan apa ya, ada nilai-nilai yang menambah kepada anak itu diingat, oh saya kalau ada hukuman ini pasti akan diberi hukuman ini nih gitu ya. Jadi mereka sudah ada ya konsekuensinya, mungkin ada efek jeraknya gitu. Sekian, Mangga. Ya, terima kasih. Oke, tepuk hebat dulu untuk Bu Rina. Tepuk hebat. Hebat. Oke, selanjutnya kalimat yang ketiga, pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, satu orang. Oke, Bu Haji. Oke, silakan Bu Haji. Gak apa-apa Bu Haji, apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi itu
setuju ya, setuju sekali. Karena misalnya dengan adanya penghargaan misalnya dari sekolah atau dari guru ya, anak itu dapat lebih meningkatkan lagi misalnya lebih rajin lagi atau lebih semangat lagi belajarnya. Ya, misalnya contoh lagi kan tiap akhir tahun misalnya ada penghargaan dari sekolah, siapa yang ranking 1 dapat hadiah dari sekolah ya. Jadi anak yang lain itu termotivasi, semua anak termotivasi ingin mendapatkan penghargaan. Jadi dia lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Begitu mungkin. Terima kasih. Oke, bagus Bu Haji. Tepuk bus untuk Bu Haji. Tepuk bus. 1, 2, 3, bus. Oke, terima kasih ya Bu Haji. Bapak Ibu guru hebat, saya tidak akan mengomentari pernyataan Bapak Ibu betul atau salah ya. Nanti kita lihat ya setelah pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa yang tadi kita utarakan itu benar atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Dalam konsep inti budaya positif ini kita akan belajar mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian dari stimulus respon ke teori kontrol, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, selanjutnya, nah ini pembelajaran dengan paradigma baru, Bu Ibu. Saya tanya dulu deh, sekarang kita sebenarnya sekarang sudah berubah tidak pembelajaran di sekolah, di kelas kita terutama? Kita sudah bisa merubah paradigma tidak? Paradigma yang dulunya berfokus pada guru, sekarang jadi berfokus pada siapa Bu? Pada murid. Nah, perbedaannya apa sih berfokus pada guru sama berfokus pada murid? Bu Tati boleh? Oke, boleh. Sini, Ibu di depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan ya sedikit. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada murid itu bahwa murid itu lebih aktif. Terus kemudian guru juga harus dapat menggali motivasi anak gitu. Misalkan jangan langsung menjelaskan begini. Jadi anak itu dipancing supaya aktif, bisa menyebutkan sesuatu hal. Kalau kita kurikulum 2231 kita yang memaparkan begini gitu. Kalau kurikulum mereka mungkin lebih guru itu lebih memancing anak gitu supaya anak itu lebih positif, lebih aktif. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya, terima kasih juga Ibu Tati sudah memberikan masukannya. Kemudian tadi apa yang Bu Tati bilang betul, sekarang pembelajaran kita sudah memasuki pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Itu sesuai dengan filosofi Kiai Hajar Dewantara ya Bu ya, Bapak pendidikan kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sudah mendengar ya Bu ya? Sudah pernah mendengar berdiferensiasi itu apa? Sudah ya? Sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Bu Nur mau? Boleh. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran di mana pembelajaran itu dititik beratkan pada karakter murid masing-masing, sehingga pembelajaran itu menggunakan berbagai metode pembelajaran ataupun disesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan peserta didik, sehingga kita sebagai guru diusahakan dalam kelas itu ketika pembelajaran tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi kita menggunakan beberapa metode disesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Mungkin itu saja tambahannya. Tepuk tangan. Oke, ya betul sekali ya. Berdiferensiasi itu kita menggunakan pembelajaran yang melihat gaya belajar disesuaikan dengan minat gaya belajar siswa itu sendiri. Kalau di kelas kita Bu nih,
suka ada anak ya yang dia tuh belajar masuk gitu, maksudnya sok resep gitu, lamun misalkan belajarnya sambil bernyanyi. Nah, kita berarti harus menggunakan teknik itu, Bu, menyampaikan materi sambil bernyanyi. Kita bisa lah jangan sekarang penyanyinya dina YouTube sebenarnya nanti musik-musik yang bisa dimasuki oleh, maksudnya lirik-liriknya kita ganti dengan materi-materi yang akan kita sampaikan. Ya, itu contohnya berdiferensiasi. Tapi anak-anak juga, Bu, anu resep nate misalkan belajarnya di luar, di lingkungan luar. Bu, kayak gitu, abdi belajarnya hoyong di luar. Boleh tidak, Bu, kalau seperti itu? Boleh kan? Boleh ya, Bu ya. Selama masih tidak anak-anak itu belajar sesuai dengan apa yang ditugaskan, itu boleh ya, Bu ya. Tempatnya mau di luar, mau dimanapun, yang penting materi yang kita harapkan itu tercapai, tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bisa terpenuhi, bisa tercapai, itu ya, Bu ya. Nah, di sini tetap saja pada akhirnya pada kurikulum kurikulum Merdeka sekarang itu pada akhirnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bu, ada berapa dimensi itu profil pelajar Pancasila? Ada? Nah, satu apa, Bu? Oh iya, kita nyanyi dulu. Oke, kita ada lagunya ya. Ada lagunya. Mau berdiri, mau duduk? Berdiri. Oke, berdiri supaya lebih semangat, kita berdiri. Lagunya, judulnya supaya lebih hafal ya. Kalau dilakukan suka berbalik hafal biasanya, gitu ya. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Ibu-ibu hebat. Terima kasih sekali ya sudah semangat menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dan masih ingat, Bu, sok dipraktekkan di kelas. Osoknya, kedahnya mengingatkan anak juga, dan kita juga jangan sampai kita lupa saja dimensi profil pelajar Pancasila, sementara itu adalah tujuan kita dalam kurikulum Merdeka ini ya. Oke, selanjutnya, nah ini Bu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsi itu? Iya, nyambung kekeliruan kita ya tentang suatu konsep gitu ya. Nah, ilusi kita atau bayangan kita, guru mengontrol murid. Laras guru harus mengontrol murid? Betul? Harus mengontrol ilusi kita, guru harus mengontrol murid. Hei, dah belajar dirinya, ges diuk dirinya. Harus gak gitu? Harus. Jadi ilusi kita ini miskonsepsi itu kekeliruan sebenarnya. Yang tidak boleh terjadi dalam hayalan kita, anak harus kita kontrol. Cek kurang kudu belajar di kelas, tetap di kelas. Cek kurang belajarnya harus di luar, tetap di luar. Boleh begitu? Tidak ya. Ini miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi itu konsep yang salah ya dalam pikiran kita. Nah, ini harus dirubah. Paradigma dalam mindset kita tuh harus dirubah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menyalahkan orang, apakah anak ya, misalkan murid di sekolah, di kelas disalahkan kurang teh, emang Anda ya, ibu yakin akan merubah karakter dalam dirinya? Contoh nih, misalkan ayah budak anu ngaheureun rencanganana, atau anu jahil karena rencanganana nyebutan biasanya membuli ya. Kebanyakan zaman sekarang membuli nama orang tua gitu ya. Iya. Nah, itu kalau kita kita kritik, kemudian kita salahkan anak itu, memangnya itu akan berubah bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi? Yakin Ibu-ibu? Yakin tidak? Tidak ya? Iya, itu biasanya depan kita, depan guru, mereka tidak. Tapi nanti di belakang, Bu, si anu deui dah gitu kan biasanya. Nah, itu adalah justru itu miskonsepsi ya Bu ya. Itu adalah kekeliruan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita harapkan kepada anak. Nah, kemudian selanjutnya
Ilusi ini hayalan Bu, hayalan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, biasanya penguatan positif ini contohnya bujukan ya, kemudian ya semacam bujukan itu kabudak dibujuk misalkan, ayo buru kayak dipasihan nilai anu ageng, lamun kersa misalkan, mun daek janten mun daek ngiringan loba dacil misalkannya, atau napi upami kersa ngiringan ngadongeng kayak ku ibu dipasihan acis 10.000 atau napi 20.000. Nah itu adalah sebenarnya miskonsepsi ibu-ibu ya, tapi kita saat ini ya biasanya seperti itu ya, padahal itu sebenarnya perbuatan yang salah ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa kita sebagai guru. Jadi sok maksa Bu budak alim atau kasar jamu ya, asal sok budak alim oke, pokoknya kudu titik ibu teh hoyong terang, pokoknya kedah giringan lomba anu, kedah mempersembahkan lagu anu mungkin upami anu gitunya. Nah itu biasanya kita sebagai seorang guru merasa benar gitu ya Bu ya, yang kedua orang mah guru tibang orang sakit mah kabudak gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah salah ya Bu ya. Nah kemudian gini Bu, ada stimulus respon, kita rubah menjadi teori kontrol. Ada ya tepat nyariosnya teori kontrol. Nah, dari stimulus respon kita harus berubah ke teori kontrol. Contoh dalam hati kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak Bu? Kan biasanya orang suka memaksakannya, pokoknya mungkin gitu ya, harus sama ya. Lamun dia jawabannya harus osok kerabu atau kabarudak gitu, maksa gitu ya supaya kersa gitu ya. Nah sebenarnya yang terjadi kita harus berubah. Stimulus respon yang itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan pandangan kita itu berbeda-beda Bu. Saur abdi leres, mungkin saur ibu mah ya tergantung, mungkin ada yang menjawab gitu ya. Kemudian yang satu lagi misalkan yang lain, jangan abdi mah teu da. Nah gitu, jadi pandangan orang itu berbeda. Bedanya itu yang harus kita yakini sekarang. Jangan kita memaksakan kehendak kita kepada anak, kepada rekan guru gitu ya. Nah kita harus memahami bahwa pandangan setiap orang itu berbeda ya. Nah kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah lalu ninggali budaknya dan si eta pasti si eta nu ngajak nanti pasti si eta urang sok gitunya punya kaburi urang. Nah itu sebenarnya salah, tetapi kita harus melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh ya Bu ya, di kelas budak anu ngarebut patlon tererencanganana sok ayanya misalkan rambut penghapus direbut gitunya. Nah itu sebenarnya jahil atau apa tujuannya? Ayo cek urang mah iseng, mana mah iseng teuing ya piraku teu boga pulpen kan gitu ya punya biasa nama piraku pada sekolah nah mana make teu boga pulpen nah teu mau pulpen kan gitu nya punya. Tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah ini Bu, semua perilaku memiliki tujuan. Kita tanya dulu kunaon ngarebut teh, oh ternyata dia tidak membawa dari rumahnya, Cuma cara meminjamnya yang nah itu cuma cara meminjamnya yang salah. Betul kata Bu Dede, cara-caranya yang berbeda yang salah ya. Nah itu yang harus dirubah. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kita misalkan pokoknya enjing kan dia acuh coklat gitu ya, harusnya itu dirubah Bu. Enjing ada seragam nah itu bisa mengontrol dan mengontrol hal-hal yang negatif ya, jangan yang dilihat yang positif gitu. Kemudian nah kita harus merubahnya jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kadang-kadang kita gini ibu di seragam oke, nabi mah anak mah yang hideung saur ibu KS biru ge yang hideung nah aya gitulah ya. Dan sudah begitu bagus itu sebenarnya, itu sudah mengontrol diri sendiri oke. Nah tapi kan kita melihatnya kekompakan ya oke. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika budak kurang di piwarang lomba, budak alim
Atuh enak kayak di pasien cis tadi tanya 20.000, guru mau naik, kok guru-guru di sawer. Pada akhirnya asal nyebut kieu, pokoknya lamun teu ngiringan mau naik kelas, asal tara kitu Bu, asal atawa nilainya bakal awan gitu, tak ada eta teh kenging, nilainya dikurangan 1000 lamun alim ngiringan lomba. Nah itu tidak boleh ya, itu adalah ya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Nah, yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi Bu, ngobrol. Sok atuh aling ngiringan lomba ieu mah bade ngiringan naon cing anu kersa. Jadi ada ngobrol ya punya supaya apa yang dia mau itu dia lakukan sendiri, jangan dipaksa oleh kita. Ya, yang terakhir model berpikir menang kalah. Ketika apa yang kita mau diturunkan ku budak, cek budak teh mohon atuh Bu, padahal kapaksa. Mohon atuh Bu abdi kersalah daripada teu naik hatena ya, daripada dipasihan nilai awan kembali udahlah gitu kan. Nah, yang jadi sekarang yang seharusnya sekarang menjadi model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ya, win-win solution budak menang, merasa bangga dengan apa yang dia pilih. Nya atuh Bu abdi moal yeuh ngiringan da cilma, tapi abdi tiasana oge da dina nyanyi misalkeun dina atau tapi dina ngadongeng abdi milih ngadongeng. Nah itu budak kan sesuai dengan bakatnya. Padahal kan aya urang mah budak teh bisa lah namun diajarkeun ka dieu ya dacil da budak teh saya nyariosna misalkeun nya dacilna oge kantos tampil gitu nya, tapi budak lebih berbakat dalam apa? Kita harus win-win solutionnya di sini Bu. Kita tanya dia maunya apa, itu ya. Oke. Lanjut, disiplin positif. Nah ini kita masuk ke disiplin positif. Nah di sini konsep disiplin positif, kebanyakan disiplin itu dihubungkan dengan apa Bu? Dengan ya tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Nah kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya karena belajar tentang disiplin positif kita harus tidak harus memberikan hukuman. Ya, ngarah budak teh ngarah disiplin. Aya nama lamun keberangan ke sekolah, kasihangan ke sekolahnya, kita suruh dia misalkan push up atau lari mengelilingi lapangan. Nah, betul tidak kalau begitu Bu? Sudah melakukan disiplin, budaya disiplin? Ya, tidak ya? Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan untuk sekarang sangat tidak digunakan sekali. Ya, hukuman itu. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita atau tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Bu, kebajikan universal itu apa Bu? Kebajikan, nilai-nilai kebaikan ya. Iya, yang dulu contohnya dalam dimensi Pancasila itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan ya Bu, anu berakhlak, ya betul, bergotong royong, ya itu yang mandiri, kreatif, inovatif. Nah itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Mun saur urang mama sikap-sikap yang positif yang harus kita ikuti sebenarnya ya, nilai-nilai kebajikan itu. Nah kemudian dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sih Bu, intrinsik teh bukan ekstrinsik. Bu Nenek bisa? Motivasi intrinsik itu harus dimiliki oleh siswa. Kenapa? Karena motivasi intrinsik itu lahir dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Kalau ekstrinsik? Kalau ekstrinsik itu mungkin motivasi dari luar dirinya gitu ya, bisa dari lingkungan atau di sekitarnya gitu, sekitar dia gitu. Oke, terima kasih Bu Nenek. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya Ibu-ibu, karena
mungkin ibu-ibu barusan sudah mengeluarkan suaranya, sudah melaksanakan sumatip untuk saat ini. Saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya ya. Oke, selanjutnya tadi betul ya Bu Neneng bilang intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi hidang sorangan Bu, ente dipaksa ya. Kalau ada paksaan dari luar biasanya sekejap saja, hanya waktu itu saja mungkin nama gitu deui. Tapi kalau dia sudah ada dalam diri sendiri, ditanam di dalam saya mah harus angkat sekolah teh misalkan sebelum jam 6 atau sebelum jam setengah 7. Itu kalau dari diri sendiri disiplin, itu akan mengikuti Bu, beda dengan dipaksa. Misalkan dipaksa ku ibu kepala sekolah, kade bapak ibu pokoknya enjing kena ngiring pembiasaan sadayana demi enjing hukumnya ibu-ibu gitu ya orang oke-nya. Kadang-kadang itu teh ekstrinsi ibu-ibu, jadi tidak ada keluar dari diri sendiri. Memang kita mas setiap hari juga datang jam 6, jam 6 seperempat misalnya gitu. Nah itu contohnya di kita, mungkin boleh juga sama ibu-ibu. Nah kemudian ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi biasanya seseorang melakukan sesuatu itu hoyong aman. Ameh teu carekeun. Ngilu we kumaha oge. Kita nggak setuju juga ngiring we ambil mah. Nah, motivasi ini biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang yang memotivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi lamun saya tidak melakukannya. Jadi ya cari aman supaya lebih cereweden cenah, supaya pokoknya mah sip we lah gitunya, di sekolah aman, di kelas aman, cari aman pokoknya mah yang penting Anda bahagia gitu. Kumaha saya we mau apa gimana juga ya. Nah ini adalah tipe pertama Bu. Nanti ya saya tanya ibu termasuk tipe yang mana. Nih yang kedua adalah tipe yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada ya anak-anak yang begitu, misalkan di sekolah sok anu nilainya 100.000 diberi 2.000 misalkan gitu, tapi dikasih bintang misalkan gitu ya. Ada anak-anak syukur Bu, sampai-sampai dia tidak mikir nira anu pinter dapat katiku hayang 2.000 gitu ya. Ayahnya gitu ya. Nah ini adalah tipe ini yang kedua. Pada tingkat motivasi ini anak akan berperilaku bagaimana caranya dia akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya dalam hatinya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada imbalan lah gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu niatnya tos awan, misalkan orang lamun beres ieu da meunang duit saanu gitu ya. Jadi imbalan pemikirannya itu tidak fokus dengan apa yang dia kerjakan, tapi fokusnya ke imbalannya gitu ya. Oke, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang seperti ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ya cek abdi saya, ya abdi lakonan dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, orang yang mempunyai motivasi ini akan bertanya pada dirinya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak melakukannya, apabila saya melakukannya gitu ya. Jadi dia sudah ningali kapayun cing lamun urang ieu ayeuna misalkan mau melaksanakan pembelajaran ini, apa yang akan saya dapatkan nih kalau saya melakukannya ya, seperti apa gitu ya apabila saya melakukannya gitu. Jadi orang yang seperti ini sudah melihat masa depan ya, bukan hanya imbalan, bukan hanya tadi hanya asal aman gitu ya. Ibu bapak mau yang tipe mana? 1, 2, 3?
Yang ketiga ya, oke setuju yang ketiga ya, iya, yang nilai-nilai yang sudah ada dalam diri kita bukan dari sana itu istuning yang pertama sudah keluar dari pemikiran kita yang benar itu sebenarnya gini gitu, bukan dari paksaan gitu ya. Nah selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia, ibu bapak capek kan? Kumaha mau orang senam heula yuk. Ayo senam heula. Orang ice breaking dulu. Oke, Pak Amon ice breaking dulu ya. Sebentar. Bu tadi kita senam dulu nih. Ada senam penguin. Oke. Oke, berdiri Bapak Ibu semua. Sok, ayo dipayun Bunda dipayun juga lucu Bunda. Jadi Bun, enak Bun. Ayo Bunda nih. Ayo Bun, enak. Ayo Bun. Rencana kami Bun dipayun Bun. Oke, siap ya. Nah, senam penguin. Marilah. Ayo. Aduh, alhamdulillah ya. Lumayan ngesan ya ibu ya. Oke, silakan untuk merelaksasikan dulu urat-uratnya, otot-ototnya yang tegang. Oke, selanjutnya Bu, sambil didengarkan, sambil istirahat. Kita lanjutkan ya Bu ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang ingin kita penuhi dengan baik, ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kesehatan. Masuk ya Bu ya, kurang ngiringan. Ya kebetulan kita kalau yang ASN itu mungkin sudah ada ya yang melindungi kita dari kesehatan, itu BPJS ya, BPJS kesehatan. Kemudian rumah Bu, rumah garadunya muminya, alhamdulillah. Kemudian
makanan. Nah, usoknya makanan. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup, Bu. Pemerintah ayah kurang entahlah apa yang akan kita yang terjadi pada kita ya kalau tidak ada makanan, tidak ada rumah, kesehatan juga ya tidak dijamin misalkan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan dan hubungan sosial dengan yang lain. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari yang lain. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ada pengakuan, Bu, ya. Kalau kebutuhan manusia yang cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain gitu. Ketika kita dibutuhkan, kemananya si anu acan mang gitu ya. Kalau di sini kan kita punya Ma Eti ya, yang benar-benar sangat care sekali terhadap rekan-rekannya. Ketika si anu acan makan, belum makan, ayo dina grup teh, yuk urang mah di kantor terus ada nasi sama rencangnya. Tapi kadang-kadang dia kata, kadang-kadang terus aya nasi tapi rencangnya teu aya sop ya, maleset kira gitu ya. Nah, kemudian ini ya yang kedua, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan, ya, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Seperti hari ini mungkin yang 3 orang yang alhamdulillah kemarin sudah dibagi NIP ya, sudah, itu adalah pengakuan, Bu. Ya, laras kemudian merasa diakui tidak sama pemerintah ketika kita diangkat ASN, ya, ketika oleh pemerintah kita diakui. Kemudian ada reward, ada imbalan, ada gaji ya yang kita terima. Nah, itu adalah kesini masuknya ke penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, karena Bu Neneng sudah lama menjadi guru, sudah berpengalaman, balah-balah, mungkin sudah banyak penghargaan yang beliau dapatkan. Nah, ketika orang lain atau pemerintah atau kita sendiri sekolah mengakui beliau, nah itu ada kepuasan tersendiri dalam dirinya, ya, betul benar ya? Ketika itu diakui, diberi reward atau diapresiasi oleh ibu kepala sekolah misalkan, dengan kita dibuatkan template saja oleh Bu Epa misalkan, itu adalah apresiasi yang bentuknya memang bukan materi tapi kebahagiaan yang luar biasa ya benar ya, ketika kita atas nama sekolah kita mewakili sekolah misalkan ke jenjang mana mengikuti perlombaan ataupun apapun itu merasa bahagia ya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah contohnya sekarang menurut Bu Nelly-nya, ketika punya pilihan misalkan saya bahasa Inggris, saya kalau mau linier dengan apa yang saya studikan, yang saya pelajari, berarti saya harus mengajar bahasa Inggris, begitu ya Bu Nelly ya. Kemudian karena saya itu sekarang PPG-nya juga bahasa Inggris, berarti saya harus mempunyai satu pilihan. Saya memilih di SMP misalkan, walaupun memang kita sebenarnya kekeluargaan kita di SD, bukan berarti di SD sudah tidak. Benar kan Bu Nelly? Coba saya tanya deh Bu Nelly deh, bagaimana kesan-pesannya jadi sekarang tingkat sudah jadi PPK dengan notabene memilih bukan pilihannya, karena kebetulan waktu itu mungkin tripnya di SMP, jadi tidak di sini ya. Kita juga merasa sedih sebenarnya. Silakan Bu Nelly pengalamannya dulu di share. Pengalaman apa ya? Iya, sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan saya saat ini biasa saja. Setelah di ya seperti tadi Bu Sis katakan, karena pilihan saya adalah guru bahasa Inggris, PPG-nya juga bahasa Inggris, mau tidak mau saya harus mengikuti apa yang sudah Allah
Gariskan. Mungkin ini lebih baik. Mungkin sekolah nanti yang akan saya mungkin akan lebih baik dari sebelumnya. Semoga ada perubahan yang positif untuk saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nelly sudah berbagi pengalamannya. Karena beliau sekarang mungkin SK-nya di SMP, nah itu adalah suatu pilihan. Sebenarnya bukan berarti beliau tidak nyaman atau tidak betah di sini ya, tapi karena suatu tugas kan, karena dengan linearitasnya, dengan kesesuaiannya, ya dia otomatis harus berpindah ke SMP gitu ya. Kemudian yang terakhir ini kesenangan. Oh, berarti semua orang butuh kesenangan. Butuh ya, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bahkan bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Kata Gleiser menghubungkan dengan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar ya. Coba sekarang Bu, misalkan kita mau inovasi di kelas misalkan gitu ya, tidak ada yang melarang kan Bu ya, kumaha urang we, yang penting tujuan pembelajaran harus tercapai. Terus kemudian kita nih lamun tos lieur di sekolah geuning Bu, kita sok nagihnya punya hoyong healing gitu ya. Nah itu adalah kebutuhan kita, memang kesenangan. Tidak hanya anak yang harus diberikan kesenangan, guru juga harus healing ya, healing dari rumputnya, dari banyaknya tugas yang begitu bertubi-tubi. Tapi ya kita berusaha untuk supaya seimbang antara kesenangan dengan tugas gitu ya. Tugas dikerjakan, kesenangan juga harus dilaksanakan, harus ada ya, harus seimbang. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini Bu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru menurut Diane Glosson itu ada 5 Bu. Penghukum, kita termasuk yang mana ya, nanti kita lihat ya. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau atau manajer. Coba nanti saya tanya deh ibu-ibu yang mana termasuk yang mana biasanya. Nih Bu, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Maksudnya, terima kasih Bu. Boleh? Siapa yang mau menjelaskan? Bu Nur? Salah satu posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Sana disebutkan bahwa penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya ketika kita memposisikan dia sebagai penghukum, maka ketika ada kesalahan, tepatnya kita di kelas ya, ketika kita mengajar anak peserta didik, ketika si anak kita yang kita ajar itu melakukan kesalahan, misalkan si anak itu tidak mengerjakan PR, nah kita memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi misalkan itu ya, nah kita tanpa memberikan kesempatan kepada anak, kenapa dia tidak mengerjakan PR-nya, kita langsung menghukum, langsung memberikan hukuman kepada anak. Langsung misalkan ini si Andi tidak mengerjakan PR, langsung kamu misalkan membersihkan WC ya, tanpa guru tersebut tidak memperhatikan alasannya. Tetapi seharusnya kan tahu tanya dulu apa alasannya. Tapi ketika kita memposisikannya sebagai penghukum, serta-merta ketika si anak tersebut tidak mengerjakan PR, langsung kita memberikan hukuman, misalkan membersihkan WC, seperti itu mungkin Bu. Ya. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Tepuk hebat untuk Bu Nur. Tepuk hebat. Hebat. Oke, terima kasih Bu Nur. Ini penghukum di sini ya tadi ya Bu ya. Jadi tanpa menanyakan alasannya kenapa anak itu melakukan kesalahan, kita langsung saja, sok, dah kamu keberangan atau kamu tidak mengerjakan PR. Sok, enak bersihkan WC. Misalkan gitu ya Bu ya. Tanpa kita menanyakan dulu, kunaon teu ngerjakeun PR teh, gitu nya. Buat teuing teu ngerjakeun PR teh kamari nanti teu damang, Bu, nya.
Atanapi misalkan ada acara keluarga, ayah hajat misalkan yang tidak mungkin misalkan hajatan tebi atanapi, bolehlah kita tanya dulu ya. Ini adalah satu penghukum, tipe penghukum. Nah ini, jadi kemudian biasanya Bu, lamun tipe penghukum itu kata-katanya langsung Bu nyalakan. Pasti tidak lihat ke si yoga ya pemawana, si yoga nah gitu Bu biasanya. Langsung menjudge, menghakimi seseorang, menghakimi anak itu. Oh boleh. Apa model? Silakan. Ini yang dialami saya sendiri ya dulu ketika sekolah, karena sekolahnya jauh di SMA 3 Purwakarta. Jarak perjalanan kan kalau naik umum apalagi kan kita memerlukan banyak waktu ya. Belum berhenti, belum ngetem gitu. Saya pernah beberapa kali kesiangan, bahkan sering kesiangan. Iya, gurunya itu, guru piketnya itu menghukum kita dengan membersihkan WC. Pas di depan WC itu, pas kelas kita, kelas orang yang mungkin gak entah menyukai, entah gimana. Iya, orang itu gitu, teman-temannya gitu kayak membuli kita gitu. Tapi untuk saat ini mungkin untuk saat itu kita merasa malu sekali gitu. Tapi untuk saat ini menjadi kenangan gitu, kenangan indah gitu. Ya, saya tanya dulu Bu, itu ingat ya waktu SMA itu ingat ya kejadian itu ya. Nah ibu-ibu itu kan berarti penghukum, posisi penghukum ini akan tertanam di pikiran anak itu, akan dendam ya. Iya Bu Neli, cenah jadi pengalaman ya untuk saya, tapi tetap di hatinya dendam kan ya Bu ya. Tuh yang guru pikirnya itu Ibu Ino, Bapak Anu, Ibu Anu gitu kan. Jadi tipe penghukum ini gitu Bu. Jadi nanti efeknya ketika kita melaksanakan tipe ini, memposisikan seperti penghukum ini, nanti anak-anak pada akhirnya akan dendam pada kita, akan terus ingat Bu sampai dia. Bu Neli saja sekarang dari SMA mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya, tapi dia masih ingat, masih terus ingat hal itu, bahwa pernah kita itu bersihkan WC gara-gara kesiangan. Padahal mungkin kesiangannya itu bukan notabene dia malas, tapi karena memang jarak kita jauh, kita dari Darangdan ke Purwakarta itu 20 km ya. Nah, memang perjalanan kita jauh, kemudian mobilnya juga ya waktu itu jarang-jarang, beda dengan sekarang. Dulu mah elok teh sesahnya, modalnya sami abioge mengalami hal itu sama. Dan memang saya juga mengalami seperti itu. Ada juga salah satu guru yang memperlakukan kita seperti itu. Karena memang kadang-kadang kalau hari Senin kan kita upacara, sementara hari Senin itu buka kumaha Bu. Ketika hari Senin, elap-elap itu tidak mau ngajakan budak sekolah, karena memang budak sekolah mah ongkosna oke setengahna murah. Jadi hari ongkos biasa 500, nah kita mah 200 perak. Jadi otomatis mungkin ngajakan. Jadi hari Senin pasti Senin ketinggalan, kesiangan ya. Nah harusnya kita kalau penghukum ya itu seperti itu. Pokoknya tidak tahu menau alasannya apa. Pokoknya kamu harus ngebersihkan WC, kamu harus lari di lapangan 10 keliling misalkan, itu ya tipe penghukum. Nah selanjutnya tipe pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan bersuara lembut, beri karunya ka ibu, neng Epa mah kasihangan wae, ke ibu meureun anu ditegur ku kepala sekolah, kumaha tuh? Gitu ya. Ada guru yang begitu ada di sini? Ada? Bagus tidak kalau seperti itu? Ada ya? Oke. Kemudian sebagai teman, guru yang memposisikan diri ini tidak akan menyakiti muridnya. Biasanya Bu, menyamaratakan diri. Bu, ayam burang kali nusok curhat jadinya punya tentang keluarganya, tentang teman yang disukai gitu kan, anak-anak bersama kelas 6, kelas 5 kan terus bentarnya gitu ya. Nah kita biasanya di posisi ini adalah sebagai teman yang bisa diajak ngobrol ya.
Namun tetap dia sebagai murid, kita sebagai guru memposisikannya begitu. Tapi kita mendengarkan, kan sok ayah gini, bu guru gitu, bu anu, kala ibu nasi bu, kala ibu nuju anu, sok anu gitunya. Tapi ayah oke nu guru gitu, ibu maknya nasi saha teh atau maknya kumaha kajantan. Ada juga yang begitu ya bu ya. Nah itu adalah posisi sebagai teman. Nah kemudian sebagai monitor atau pemantau, ini ya guru posisi ini mengawasi saja, misalkan melihat si itu kasihangan, tuliskan sih ke ibu, tuliskan sih pernah kasihangan. Jadi ayah catatan anak di si ibu etama. Jadi rajin, ini tipe-tipe pemantau ini biasanya dia rajin. Kita pakai ayah naon dari abi oge ya bu, ada catatan anak si anu teh geus 5 kali teh kasihangan teh. Nah ini adalah tipe pemantau. Anu taras nyarios, tapi dia punya catatan khusus. Dia punya catatan untuk anak-anaknya. Yang mana yang osok kasihangan, anu mana anu pinter, anu mana anu tos buku dan anu ranking anu penting 10 wae mah ada di catatan itu juga ya, nilai juga. Nah, ini adalah tipe pemantau. Nah, yang terakhir adalah tipe manajer. Nah ini yang respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini adalah tipe manajer. Jadi dia memposisikan sebagai pemimpin, manajer. Ayah nutas gitu. Misalkan contoh di kelas, ibu tanya misalkan ada, tadi tanya bu, kita nyambungkan dengan anak yang mengambil pensil dari temannya, gitu ya. Terus kita tanya, nah kalau tipe manajer ini biasanya gini, kenapa kunaon make jeung nyanak pensil batur, Andi, misalkan gitu ya. Saur Andi teh, ibu abdi teh nyanang pensil dah hilap deui si mamahna teh damang janten tadi teh di tas teh tadi parios ku mamahna. Nah harusnya kusaha eta di pariosna ku abdi ibu salares nama. Terus ayeuna bade kapayuna bade kumaha nya abdi bade tiap dinten ayeuna mah dipilari bu ditinggal eta kan alat-alat tulisna. Abdi bade nyalira dipilari nama aku mama. Nah itu adalah tipe manajer. Jadi dia bertanya, kemudian solusinya juga diserahkan pada anak itu sendiri. Terus mungkin bade kumaha tah kapayuna, ya. Terus nah ayeuna kieu tadi Andi tos nyanak pensil batur. Teh eta teh ngalanggar teh kana keyakinan urang di kelas. So Andi teh mohon bu abdi tos ngalanggar naon tah keyakinan anak keyakinan di kelasna. Pamanya anak itu naon benerna keyakinan kelasna nu tos dilanggar? Ya, kalau kita disesuaikan dengan kesepakatan kelas, apa yang sudah dilanggar oleh Andi? Pamit tadi nyanak pensil batur. Iya, kesepakatan kelas kita misalkan gitu. Salah satu keyakinannya adalah tadi tidak menghargai. Iya, tidak menghargai orang lain. Sangunah nawe dicanak barang orang lain. Berarti ya kita tanya, oh bu iya saya sudah tidak menghargai orang lain, sahur si Andi. Nah itu adalah tipe ini ya bu ya, manajer ya. Jadi dia menanyakan alasannya mengapa melakukan itu, kemudian dia bertanya solusinya, bertanya apa yang telah dilanggar oleh dia, gitu ya. Tipe seperti itu yang ini. Nah selanjutnya ini bu, nih ini adalah posisi-posisi tadi. Posisi guru 1 penghukum tadi, yang 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, guru kemudian sebagai pengawas, yang kelima manajer. Tindakannya lihat posisinya, tindakannya bu, yang guru yang menghukum, memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kadang-kadang bu verbal dan non verbal tadi tanya verbal kan cariosan dasar maneh mah terhidang dasar, itu adalah perlakuan yang verbal ya. Nah kalau non verbal itu ngomong eta mah ngangge fisik soalnya guru langsung di karena dia merasa itu emosi ya, tidak bisa mengontrol emosinya. Nah ini penghukum itu namanya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah dia
mendiamkan, menceramahi, ngawartosan tadi teh. Kemudian membuat rasa bersalah. Atuh dahnya soal ibu oge neng emak mah. Anjing mah tong kasihanan deui nya, gitu nya. Menceramahi dengan lemah lembut. Kemudian teman membuat pemakluman, heuda ibu oge lah ngarasa tapi ibu gak pernah salah baheula. Sami ibu gak pernah gitu. Itu sebagai teman. Kemudian memantau dan mencatat. Tadi teh Bu, rajin namanya. Apal si ieu pernah melakukan kesalahan itu dituliskeun, pernah kasihan teh. Bila perlu ada catatannya gitu ya. Kemudian yang guru manajer ini bertanya dan membuat kesepakatan. Naroskeun, bade deui moal ngalakukan gitu. Apa yang telah kita lakukan itu salah tidak? Mau ada solusinya tidak? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu ya. Nah itu. Nah kemudian perkataannya contohnya Bu, yang penghukum. Kalau kamu titik-titik, bapak ibu akan titik-titik. Kalau kamu kesiangan, pokoknya bapak ibu akan menghukummu, disuruh membersihkan WC. Contohnya tanya kata-katanya. Kemudian, bapak ibu kecewa sama kamu, contohnya nyari saja kita tanya pemantau, membuat rasa bersalah. Bapak ibu sangat kecewa deh kamu sama kamu. Kalau kamu orang tuamu orang tua kamu tahu bagaimana coba. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang sebagai teman, aduh cik atulah demi ibu lah, cik atuh please, ayo kerjakan lah demi ibu. Nah itu adalah membuat merasa diri sebagai teman. Kemudian sebagai pengawas, kamu sudah tahu kan aturannya kan, gitu. Jadi mengawasi di sini yang tadi teh ya, yang pemantau tadi. Kemudian yang guru manajer, apa sebenarnya harapanmu? Jadi dia lebih ini ya, lebih mengandalkan solusi yang dilakukannya itu kepada murid, ditanyakan kepada muridnya itu langsung ya. Nah, kemudian akibatnya, akibat kalau kita menjadi guru penghukum, murid tidak peduli dengan gurunya ataupun tugas sekolahnya. Betul tidak Bu? Lamun kita sebagai penghukum sekali eta unggul, kan itu namanya gitu deui we biasa namanya. Iya. Terus kemudian yang ini, yang merasa bersalah, murid merasa murid bodoh atau nakal. Eta mah aduh cek ibu neneng tadi teh gitu, sorry Bu Epa teh gitu, tadi teh abdi teh ngerasa dosa, ngerasa salah tadi teh. Nah itu adalah menciptakan dalam dirinya itu merasa salah, rasa salah. Bagus ya Bu ya seperti itu sebenarnya. Kemudian merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Ini adalah tadi teh memposisikan diri kita sebagai teman. Ngerasa guru kenapa dah si ibu tahu bagus lah, bisa diherian, bisa tidak naon dah gitunya sok bagus. Nah itu sebagai teman. Kemudian sebagai pengawas mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Nah ketika kita misalkan tidak mengerjakan PR, nah ibu ini biasanya yang tipe pengawas ini, oke, tadi kamu kan tidak mengerjakan PR, nanti wayahna istirahat, nah kerjakannya PR, nah berarti dia konsekuensinya punya sanes hukuman. Kalau konsekuensi dengan hukuman bedanya apa Bu Neneng? Konsekuensi dengan hukuman apa bedanya? Iya, kalau hukuman jadi si anak langsung diberi hukuman, misalnya anak berbuat kesalahan, ditentukan saat itu kesalahannya langsung lari misalnya 20 putaran. Nah, kalau konsekuensi jadi ada apa ya, pertimbangan gitu ya, mungkin pertimbangan dulu bukan pertimbangan, perjanjian. Ya, ada perjanjian, ada kesepakatan yang dibuat ketika dia melakukan kesalahan gitu. Ya betul. Oke, teman-teman. Ini menambahkan ya Bu, kalau hukuman seperti tadi Bu Neneng sudah betul, tapi hanya menambahkan saja. Kalau hukuman itu dilakukan secara spontan, tanpa ada pemberitahuan dulu. Jadi begitu anak salah langsung kita beri tindakan apa, itu hukuman secara spontan. Kalau konsekuensi itu perilaku atau tindakan yang dilakukan karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kayak kita di kelas ada kesepakatan kelas, sehingga ketika siswa melanggar tidak disiplin, tidak bolos ataupun terlambat masuk, berarti kita ingatkan dia bahwa konsekuensinya kita ingatkan lagi kepada kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu saja. Oke, ya, terima kasih Ibu Neneng, Ibu Nur. Tepuk tangan, tepuk hebat.
Oke, terima kasih Bu Nur dan Bu Neneng masukannya, tanggapannya mengenai tadi ya hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman mah biasanya spontan so Bu Nur tema. So Bu Neneng biasanya dilakukan pokoknya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pokoknya mah dia mah namun kan pokoknya mah tidak ada kesambungannya Bu. Namun dia misalkan nanti ibu kasihangan misalnya ayah murah kali anu kasihangan. Hei, kasihangan ya kamu lari 10 keliling. Nyamuk tuh bu kasihangan aja lari. Nyamuk tuh lari kesiangan dia kesiangan terus lari. Nyamuk tidak? Tidak ya? Nggak suka kesiangan di orang lari. Tapi kalau gini bu, misalkan kamu tidak mengerjakan PR, oke, nanti istirahat kamu harus mengerjakannya. Nyamuk tuh bu. Nah itu adalah konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu sering bersambungan dengan apa yang dia lakukan. Oke, jadi ada apa ya sebab akibat. Kenapa dia tidak istirahat? Karena dia tidak mengerjakan PR. Dia tidak mengerjakan PR, jadi banyaknya nyusul. Jadi jam istirahat dia terganggu karena dia tidak mengerjakan PR, itu konsekuensi. Nah kalau hukuman yang tadi ya bu tidak nyambung, yang penting mah budak kesalahan naon kita posisinya WC gitu, kesalahan naon lari gitu ya. Nah itu adalah mungkin perbedaannya antara konsekuensi dengan hukuman. Kemudian pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Kadang-kadang gitu nyamuknya budak orang dikerasan doi terus gitu. Nah itu adalah akibat dari kita sebagai tipe penghukum. Kemudian yang rasa bersalah, rasa rendah diri, kurang percaya diri. Biasanya anu kieu mah Bu, jadi sok manyu enak ngalamun dengan cicing begitu. Akhirnya mah ketika dia sudah punya merasa sudah melakukan kesalahan, dia pada akhirnya akan karena sudah tadi diberi masukan, terus diceramahi dengan lemah lembut. Nah, dia akhirnya merasa aduh nya abdi mah da abdi mah kieu moal ayeuna mah gitu nya cicing we jadi itu mata tegaul nya. Nah, ini adalah efeknya. Kemudian yang menjadi teman itu menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Nah, biasanya kieu Bu, aya guru anu da abdi mah kewe kasih ibu anu sok eta abdi mah gitu. Jadi dia menunggu guru tersebut. Ketika orang guru lain disuruh, dia lebih nyaman dengan satu guru itu. Misalnya Bu hajinya gitu ya, orang kali sok gitu ya. Nah, kemudian ini yang sebagai pengawas, orientasi pada ganjaran dan hadiah. Nah, biasanya ieu mah mengharapkan imbalan gitu ya. Kemudian yang manajer, disiplin dari dalam diri. Nah, ini intrinsik tadi, motivasi intrinsik. Kalau kita sudah berperilaku sebagai guru yang memposisikan sebagai manajer, ini kita akan timbullah nanti efek ke anaknya, pola perilaku pada anaknya, disiplin dari dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, motivasi yang berkembang nih. Yang itu yang guru penghukum, motivasi ekstrinsik di luar atau dipaksa ya. Yang kedua ekstrinsik masih sama. Yang ketiga ekstrinsik, yang keempat ekstrinsik. Nah, kecuali ini Bu, yang kelima motivasinya intrinsik. Berarti kita memilih nomor mana Bu? Milih nomor 5 nya. Iya. Nah, di sini nanti ada ya Bu Ibu, saya share nanti contoh video posisi kontrol kalau memang Ibu Bapak guru ingin lebih jelas lagi kita itu berada di posisi yang mana gitu ya. Nah, kemudian ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Mengapa kita tidak peraturan saja, bukan keyakinan kelas. Kunaon di kelas kudu aya keyakinan kesepakatan kelas. Pantes aya peraturan tata tertib kelas. Bagaimana, siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Mayati bade? Oh. Bu Yani bade? Selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya itu harus keyakinan kelas yang saya gunakan ya, karena dengan keyakinan kelas itu menurut keinginan mereka gitu. Jadi disiplinnya, tapi yang bagus yang positif saja ya, keyakinan kelasnya. Jadi menurut kesepakatan bersama, menurut
keinginan mereka gitu. Karena kalau menurut keinginan mereka berarti mereka sudah memiliki kesadaran diri gitu untuk berbuat itu. Karena kita sudah melakukan perjanjian dengan gurunya juga dengan anak-anak. Begitu ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Tepuk bus dulu untuk Bu Yani. Tepuk bus. 1, 2, 3. Bus. Ya, terima kasih Bu ya. Itu ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Dengan peraturan itu memang tadi jadi biasanya memaksa. Kalau nama mau tidak mau, kalian kalau harus mau jadi siswa SDN 1 Darangkan harus mentaati peraturan yang ada. Datang pada waktu itu seragam dan sebagainya ya, itu ya sudah ada tertera dalam peraturan. Nah kalau keyakinan kelas itu Bu biasanya tadi jadi sudah diyakini oleh mereka karena memang keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Ya Bu, di awal tahun pelajaran kita yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Membuat keyakinan kan itu mah sama-sama sok murid di piwara. Sok hayang naon ayeuna peraturan di kelas anu harus kalian tanamkan. Satu orang silahkan memberikan pendapat. Nah baru kita simpulkan naon wae. Terus Bu, kita membuat keyakinan kelas itu jangan panjang-panjang Bu. Soalnya dia tidak boleh tidak boleh makan di kelas apabila sedang pelajaran berlangsung. Panjang tuh Bu? Ya. Kata-katanya yang universal saja Bu. Itu lebatnya karena Bu Nenek? Disiplin. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya lebih pendek dan bermuatan positif. Jangan dong. Tidak boleh positif negatif ya. Tidak boleh, kata-katanya kan negatif. Tidak boleh membawa makanan ke kelas atau memakan makanan ketika pelajaran berlangsung. Itu kan negatif ya, tidak boleh. Kita ambil satu kesimpulan dari itu, disiplin. Itu saja Bu. Tong suul-suul toing panjang-panjang teh. Disiplin di sini berarti dari mulai dia tidak kesiangan, dari mulai dia tidak makan selagi berpakaian sesuai dengan sesuai dengan harinya. Disiplin apa lagi Bu? Yang disiplin merupakan disiplin, contoh disiplin di kelas kita. Iya, tidak, ya masuk jam sesuai mengikuti pembiasaan. Nah itu adalah termasuk dalam disiplin. Jadi keyakinan kelas itu satu, disiplin. Nomor 2 kenaon, tanggung jawab besarnya. Kita bisa sebenarnya tidak boleh meminjam alat tulis dari teman yang lain, harus membawa sendiri. Biasa gitu. Nah, keyakinan kelas itu harus lebih diuniversalkan, ya. Tanggung jawab harus itu gitu. Tanggung jawab di sini beren tanggung jawab karena ATK yang dia bawa, alat tulis yang dia bawa, ATS-nya alat tulis sekolah. Beren dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Namun ayana namun misalkan namun kabatur nangis kumaha dan sebagainya, pokoknya harus singkat mungkin keyakinan kelas itu ya. Nah keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik keluar sendiri Bu, kesadarannya dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu dan yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Biasanya tidak boleh ngomong, padahal di hadapan kolong itu tidak boleh ngomong makanan aja Bu anak mam gitu gini. Tapi lawan keluar dari dalam intrinsik, memotivasi intrinsik mah disiplin. Oh orang teh kudu disiplin di kelas ya, temenang barang dahar. Itu Bu keyakinan kelas itu ya. Selanjutnya cara membuat keyakinan kelas atau siapanya keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Abstrak teh berwujud yang punya. Di situ dituliskan berupa pernyataan universal tadi teh sebagai singkat tuh disiplin, tanggung jawab, mandiri misalnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah tadi teh
langsung kan positif bulan tidak boleh atau dilarang temenang itu dikeluarkan teh dilarang jajan, dilarang membawa uang jajan misalkan gitu ya. Nah, keyakinan kelas belanja tidak terlalu banyak bener 20 bu liurun budak oge nya. Keyakinan kelas itu sedikit saja tapi bisa mewakili semua yang kita inginkan sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. 5 itu bu lah ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kumaha kondisinya ya punya disesuaikan. Kemudian sebuah warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tadi. Jadi lewat curhat pendapat. Tadi teh bu di awal kita kenaikan kelas ketika kita disuruh ditugaskan, misalkan Bu Dede nyepeng kelas 5 misalkan gitunya. Nah, langsung bu, ketika pertama hal yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, ya. Tapi ulah jangan memaksakan, kudu kieu soal guru nanti, kudu kieu ulah bu, sok kesepakatan murid yang naon. Nanti kita simpulkan, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada yang bu keyakinan udah tadi kelas 5 teh, benar abi contoh misalnya kelas 5 teh 5 tahun, eta keyakinan kelas teh, kemudian itu eta, udah kaina eta. Itu sanes bu keyakinan kelas. Tiap tahun harus iya, harusnya setiap tahun setiap anak yang berbeda keyakinan kelas itu harus diganti ada perubahan buat teuing nu ayeuna mah hoyong manehana nama misalkan dilebatkeun ya nanti lah misalkan mandiri misalkan nu kamari mah teu aya misalkan buat teuing nu ayeuna mah tong aya disiplinan lebih karena bertanggung jawab nu ayeuna mah buat gitunya ya. Jadi setiap waktu setiap tahun harus diperbarui. Oke, nah sekarang segitiga prostitusi kita cepat saja ya. restitusi. Iya maaf, segitiga restitusi tuh nyada itu dasar dina grup sok diheureukeun. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 langkah bu ibu. Segitiga restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen di 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini adalah restitusi. Nah bu, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih punya disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Saya sudah melakukannya, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-cirinya restitusi ini untuk menebus kesalahan, ya, melainkan untuk belajar, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nawarkan bu, nawarkan solusi. Sanes paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang fokus karakter bukan tindakan. Contoh bu, langkah pertama misalkan ada anak kamari, saya sudah melakukan demonstrasi kontekstual ya. Ada 2 kasus yang harus saya ambil solusi. Yang pertama, nah di segitiga restitusi ini ada 3 bu. 1 adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika misalkan ada kasus anak yang apa ya, kemarin kebetulan anak yang ditiron wae cenah bu. Dia pintar, anak ini pintar ya. Kemudian sok ditiron kurang kali ku rerencangan teh. Dia merasa kesal dong bu, apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia pikirkan, terus capek-capek mikir, ditiron ku batur. Kemudian nilainya jadi sami kan bu, padahal kan budak eta mah nu hiji mah nu dirana tinggal nulis sungkul gitu. Nah si ini anak ini merasa keberatan tuh dan sok dirana, akhirnya berat meja bu. Mana yang ngilawan wae sih ka urang, anu dan sebagainya. Pokoknya padungna lahnya bertentangan. Nah kita menstabilkan identitas bu, panggil anak tersebut.
anak anu tadi gampang, walaupun dia nu salah mah saja ya, tapi kita tanya contohnya ya misalnya si Pak tadi ibu dengar kamu sudah mengebrak meja ya, nah itu adalah menstabilkan identitas. Kenapa kamu tadi mengebrak meja? Jadi kita tanya Bu alur ceritanya dari awal. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Andi ke kamu? Iya Bu, habis aku kesal kasih Andi teh. Jadi setiap aku mengerjakan soal, dia itu selalu niron, nyontek apa yang aku sudah capek-capek buat, capek-capek mikir, dia mah cuma nyontek aja. Bu, maksa Bu Andi teh misalkan gitu. Nah itulah validasi tindakan yang salah. Naon kalepatan tadi teh. Kemudian ada Bu satu lagi. Kan tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian satu lagi menanyakan keyakinan. Oke, Ibu terang si Pak pasti kesel karena si Pak terus mikir ditiron ku Andi. Babari we si Andi 100, si Pak 100. Mana Ibu mah terang, mana anu niron, mana anu menang nyari rahan itu nya Bu ya. Nah, cing Ibu naros si Pak terus ngalanggar keyakinan tajan, keyakinan kelas teh. Ngaku mau Bu, ngaku mau budak eta. Si Pak ngaku mau. Misalkan ditaras si Pak terus ngalanggar tajan keyakinan kelas. Ngaku ya, pasti mengaku ya. Nya Bu, lepas ke nawan anu ditindakkeun ku si Pak. Betul tidak? Nawan tadi teh iya Bu, karena saya sudah menggebrak meja. Terus keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Sorry, abdi teh gitu Bu, kurang sebagai ibu guru harus gitu ya. Jadi ayat 3 harus kita lakukan teh Bu. 1 tadi teh menstabilkan identitas, naros heula Bu, naros heula gali heula cek manehanana menurut naon teh versi dia apa sih tadi kunaon ngambek teh. Kemudian tadi teh yang kedua, validitas tindakan yang salah. Naon tindakan anu lepat teh tadi teh anu dilakukan ku tadi berapa adanya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas naon anu sudah dia langgar. Tadi teh yang mengebrak meja. Terus kita tawarkan. Terus kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Ketika kamu mengebrak meja. Iya Bu, saya sudah melanggar tidak menghormati orang lain. Cenah ini menghormati orang lain itu berarti sudah dilanggar. Jadi dia tidak melanggar. Kita tidak menghormati di dalam keyakinannya sangat menghormati orang lain. Dia pasti bilang saya sudah melanggar menghormati orang lain, jadi tidak menghargai orang lain, gitu ya, tidak menghormati orang lain. Nah kemudian nanti kita tanya lagi, terus apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya Bu, nanti kalau ke depannya ketika misalkan Andi niron lagi, saya akan melaporkannya kepada Ibu, gitu ya. Kan gitunya pada akhirnya dia yang jadi solusinya dia sendiri Bu. Jangan kita yang ngasih solusi, dia sendiri. Sok ayeuna bari kumaha tuh terus kepayuna. Ka Andi bari kumaha. Terus kumaha yang akan kamu lakukan? Terus saya tidak akan ini lagi Bu, emosi deui ieu mah pamit ya mah. Kalau nanti Andi niron lagi saya akan gini gitu kan, melaporkan kepada Ibu dulu gitu kan, nanti biar Ibu yang menanganinya gitu ya. Oke, nah itu ya Bu Ibu. Nah ini kemarin saya sudah melaksanakan ini demonstrasi kontekstual dengan SIPA dan yang tadi kasusnya, kemudian dengan Saki yang sering kesiangan ke sekolah. Nanti ada di video selanjutnya ya mengenai ini. Oke. Terakhir Ibu-ibu, terima kasih banyak hari ini sudah begitu tepuk tangan untuk kita semua, untuk guru-guru hebat SD 1 Darang. SD 1 Darang deh. Sudah tampil. Aduh, semangat pagi. Oke, masih semangat. Itu mungkin Bu yang saya dapatkan materi di modul 1.4 ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan, ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.